Jangan lupa subscribe. Ya tentu ini kejutan ya buat kita semua, tetapi ini menjadi catatan penting bagi seluruh pihak bahwa sebenarnya cukup banyak masalah-masalah yang ada di dalam proses IKN. Kita sempat mendengar banyak gaji yang belum turun, kita sempat mendengar protes-protes masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras. Nah, di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar, kadang-kadang di luar bayangan kita mampu atau enggak ya. Seperti mengejar target-target untuk sampai 17-an misalkan ya. Target-target pembangunan, infrastruktur. Bahkan Pak Basuki pun sempat bicara kan bagaimana dia pindah kalau misalkan fasilitas dasar air aja belum ada. Nah, sehingga ini menjadi catatan penting sekaligus duduk semua yang terlibat benar-benar menilai kembali target-target yang relevan dan sesuai dengan kemampuan itu seperti apa. Bang, tapi adanya pergantian OIKN ini sebenarnya nanti justru malah menghambat atau malah mempercepat sih? Apakah mungkin mundurnya yang sebelumnya, pejabat yang sebelumnya Pak Bambang gitu, ini karena memang ketidakmampuan beliaunya atau target yang tadi Abang bilang gitu? Saya nggak tahu, mesti nanya ke Pak Bambang. Tapi kalau cuma rasanya siapapun kepala OIKN, kepala otorita. Siapapun kepala otorita IKN pasti akan gemeter kakinya karena begitu tinggi targetnya. Jadi selamat kepada Pak Menteri PU dan Wakil Bang Raja Juli. Selamat, mudah-mudahan kakinya kuat tidak gemeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kabar mengejutkan dan memunculkan berbagai spekulasi di tengah-tengah publik sekarang ini berkaitan dengan mundurnya secara serempak Kepala Otorita IKN Bambang Susantono bersama dengan Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu. Kenapa tidak akan mengejutkan? Kabar ini munculnya sangat tiba-tiba dan persis mundurnya dua petinggi yang tertinggi di IKN ini di saat-saat tak lama lagi akan dilangsungkan menurut rencana upacara kenegaraan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 di IKN ini oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ini bukan main-main. Upacara nasional HUT RI yang akan diadakan di sini. Bukan 200-300 orang yang akan hadir, petinggi di sana. Ribuan yang akan hadir. Tiba-tiba di tengah-tengah kita dengar persiapan untuk pelaksanaan upacara HUT RI ini begitu dilakukan dengan sangat intensif. Tiba-tiba pucuk pimpinan otorita IKN mengundurkan diri dengan tiba-tiba. Sekali lagi sahabat BN, tentu kita tidak habis pikir kenapa ini sampai terjadi. Kalau kita telisik lebih jauh sahabat BN, seperti yang banyak kita dengar dari suara-suara yang berseliweran di tengah-tengah publik selama ini, pembangunan IKN ini tampaknya atau terkesan oleh publik, oleh rakyat merupakan keinginan Presiden Joko Widodo yang begitu besar
menjelang dia mengakhiri masa jabatannya. Bahkan dengan diupayakan bisa upacara HUT RI di IKN ini menunjukkan bahwa ambisi Presiden Joko Widodo begitu besar, menginginkan agar dia dikenang sebagai pendiri IKN sampai kapanpun nanti. Sedangkan kalau kita lihat perpindahan ibu kota negara di berbagai negara di dunia ini, lama waktu yang digunakan untuk itu. Bahkan mencapai puluhan tahun. Kita lihat perpindahan ibu kota Amerika Serikat antara New York dengan Washington DC. Perpindahan ibu kota negara di Myanmar. Perpindahan ibu kota negara Malaysia. Pada umumnya memakan waktu yang sangat lama. Tetapi Presiden Jokowi kelihatannya ingin secepat mungkin. Sedangkan kita tahu bahwa keuangan negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. APBN kita malah defisit. Sahabat BN, sekali lagi mundurnya dua orang petinggi IKN ini memunculkan berbagai spekulasi. Ada informasi yang berkembang mundurnya bisa jadi karena desakan target yang dibebankan kepadanya tidak terpikul oleh bahunya lagi. Nyaris bisa dikatakan tidak masuk akal. Apalagi jika dikaitkan dengan keuangan negara saat ini. Yang dulunya dikatakan pembangunan IKN tidak akan memakai uang APBN, yang akan dipergunakan adalah uang dari investor. Sampai sekarang masih dalam pertanyaan investor yang telah berinvestasi di IKN. Masih dalam pertanyaan. Bisa saja kepala dan wakil kepala otorita IKN ini kelimpungan dengan pendanaan pembangunan otorita ini. Jangankan pendanaannya besar-besar, membayar gaji karyawan saja mungkin agak kelimpungan. Dan tentu saja jalan terbaik bagi mereka berdua ini, mereka mundur. Dengan demikian maka tepat apa yang dikatakan oleh wakil ketua DPP PKB tadi, bahwa siapapun yang akan menjadi kepala atau wakil kepala otorita IKN ini, lututnya akan gemetaran. Syukur-syukur yang sekarang tampil sebagai PLT kepala otorita IKN, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan PLT wakilnya, Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni. Mudah-mudahan saja ini tidak gemetaran nanti. Hutan belantara yang akan dijadikan ibu kota, bukan kota yang dijadikan ibu kota. Contoh, kota Bandung dijadikan ibu kota negara, mungkin tidak begitu sulit. Kota Surabaya dijadikan ibu kota negara, mungkin tidak begitu sulit. Tetapi kalau hutan belantara, pasir penajam yang dijadikan ibu kota negara, tentu ceritanya akan lain. Untuk air bersih saja konon kabarnya sampai sekarang masih kesulitan. Dapat kita bayangkan
kalau rombongan peserta upacara HUT RI nanti untuk mandi, kalau ke sungai mandi, jadi berita besar. Belum lagi hotel-hotel yang akan ditempati untuk datang ke sana. Jadi apabila kita perhatikan pembangunan IKN ini memang membuat kening kita berkerut melihatnya. Sebab Presiden Jokowi sepertinya memaksakan sekali agar sebelum dia mengakhiri masa jabatannya, pusat pemerintahan Indonesia sudah pindah ke IKN. Itu kelihatannya. Tetapi kalau dilihat realitanya, apakah bisa demikian? Apalagi kita juga mendengar selentingan Presiden Prabowo nanti dia konon kabarnya enggan tinggal di Pasir Penajam itu. Entah kalau wakil presidennya nanti Gibran yang mau tinggal di sana. Sebab memang presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat setingkat menteri, termasuk anggota DPR RI, para duta besar negara asing, dirjen dan sekjen, kalau tinggal di sana dengan suasana ibu kota Nusantara itu yang belum lagi bisa dikatakan ibu kota jika dilihat dari suasana sebuah ibu kota negara, tentu agak kesulitan mereka tinggal di sana, apalagi kalau membawa anak dan istrinya pindah ke sana. Sekolah anaknya di mana? Kalau bolak-balik dari Pasir Penajam Kalimantan ke Jakarta, sore ke Jakarta, pagi terbang ke Pasir Penajam, gawat juga. Efeknya kepada keuangan negara juga. Kalau para menterinya, presiden dan wakil presidennya, para ajudannya, staf khususnya, KSP-nya, kalau bolak-balik tiap hari dari Jakarta ke Penajam, dapat kita bayangkan bagaimana biayanya. Kalau tinggal di Penajam, bagaimana dengan fasilitas rumah mereka? Fasilitas mereka tinggal di sebuah kota. Mungkin kantor-kantor bisalah pindah ke sana. Tapi mall, restoran, bagaimana memindahkannya ke sana? Taman-taman rekreasi, bagaimana memindahkannya ke sana? Bisa bikin pusing kepala kalau orang-orang besar setingkat menteri, sekjen, dirjen, KSP, dan lain sebagainya itu tidak ke restoran sekali seminggu, bayangkan. Tidak pergi ke mall istrinya sekali seminggu, bayangkan. Jadi sahabat BN, muncul lagi pertanyaan dari publik. Sesungguhnya apa yang menyebabkan Presiden Jokowi ini begitu tampak tergesa sekali ingin pindah ibu kota negara ini ke Pasir Penajam sana? Apakah memang karena Pak Jokowi ingin tercatat sebagai seorang presiden yang mendirikan IKN? Ataukah karena ada desakan dari luar bahwa harus menjelang Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya, pusat pemerintahan sudah pindah seluruhnya ke IKN? Kalau desakan dari luar yang membuat begitu, ada apa? Apakah karena utang kita sudah banyak dengan mereka yang mendesak itu? Ataukah kena hal-hal lain? Sahabat BN, sekali lagi dengan mundurnya kepala dan wakil kepala otorita IKN ini memunculkan berbagai spekulasi, berbagai gonjang-ganjing di tengah-tengah masyarakat sekarang ini.
Dan satu pertanyaan besar yang muncul sekarang ini, apakah IKN ini akan menjadi proyek mangkrak sama dengan Hambalang ketika Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY tempo dulu? Sahabat BN, kita tunggu apa cerita baru lagi dari IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.